baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada siang hari ini adalah amalan yang sia-sia. Nah, pada Ustadz dipersilah. Bismillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa kajian bersama yang dibersamai oleh Majelis Taklim Qalbun Salim. Dan insya Allah materi yang akan diangkat adalah amalan yang sia-sia. Sebagai hamba yang beriman, yang kita mengakui dan mengimani bahwa nanti akan ada hisab. Dan kita butuh banyak bekal pada saat kita menuju perjalanan ke akhirat. Maka kita tentu sangat menyayangkan apabila amal yang sudah kita kerjakan ternyata tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah orang yang beriman, mereka sangat mencintai amalnya. Dan bentuk kecintaan dia kepada amalnya dibuktikan dengan cara dia berusaha menjaga amal itu, jangan sampai amal itu hilang. Jangan sampai amal itu tidak ada hasil ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip itulah yang seharusnya kita jaga. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini dengan Allah menceritakan salah satu di antara sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antara sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60 sampai 61. Silahkan bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf bisa dibuka surat Al-Mu'minun mulai ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Di antara sifat orang-orang yang baik adalah orang yang dia memiliki rasa takut terhadap Rabb-nya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Beriman terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Lalu di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yang Masya Allah. Menunjukkan betapa sayangnya orang ini terhadap amal yang telah dia kerjakan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apapun yang dia berikan. Orang-orang yang memberikan apapun yang dia berikan. Wa qulubuhum wajilatun. Sementara hati mereka dalam kondisi takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Untuk menjalani hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang yang bersegera dalam melakukan amal soleh, dan mereka adalah orang yang pemenang, orang yang mendahului yang pemenang ketika mereka beramal dan bersaing dengan orang lain. Masya Allah. Mohon izin Ustadz, mohon izin, suaranya sangat kecil sekali. Semua audiens dan jamaah saya pun begitu. Malah di YouTube hampir-hampir tidak terdengar. Mohon izin, apakah bisa di setting ulang dulu sebentar. Sedang diperbaiki oleh kru. Bismillah, cek sound. Masih kecil sekali. Cek. Bismillah. Cek sound. Bismillah. Cek. 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 Bismillah. Masih kecil. Coba. Sudah bagus. Sudah bagus? Zoom-nya belum bisa masuk. Tayyib. Sudah sangat jelas ya. Coba komentar yang lain, karena baru satu orang. Suaranya sudah jelas.
Baru satu orang tuh dari yang lain. Dari yang lain. Jelas, baik. Baik, cukup ya. Nah. Taib. Kita kembali lanjutkan. Saya ulang ya. Salah satu di antara sifat hamba Allah yang beriman adalah dia sangat menyayangi amalnya. Dan bentuk sayang dia kepada amalnya dibuktikan dengan berusaha untuk menjaga jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal itu tidak menghasilkan apapun yang bernilai saat dia menghadap Allah di yaumil akhir. Di antara contohnya Allah ajarkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Mu'minun, mulai dari ayat 57, Allah menyebutkan sifatnya, yaitu orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah. Lalu di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang yu'tuna ma atau, dia memberikan ma atau apapun yang dia berikan. Yang dimaksud memberikan apapun yang dia berikan adalah dia beramal, dia melakukan amal. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka diiringi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayyu'tunal ata, mereka melakukan amal, wahum khaifuna alla yutaqabbala minhum, sementara mereka memiliki rasa takut amal itu tidak diterima. Li khaufihim ayyakunu qad qasaru fil qiyami bi syurutil i'ta, disebabkan karena mereka khawatir mereka mengurangi persyaratan-persyaratan atau mereka tidak sempurna dalam melaksanakan amal. Sehingga saat dia melakukan amalan, dia takut jangan-jangan amal itu banyak kekurangan. Akhirnya dia khawatir amal itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ayat ini, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang yang beramal sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Huwallazi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullaha azza wa jal. Orang yang beramal lalu diiringi dengan rasa takut, apakah maksudnya adalah orang yang beramal sementara dia maling, dia mencuri, dia berzina, dia minum khamr, dan dia takut kepada Allah? Apakah itu yang dilakukan? Qala, jawab Nabi SAW, la ya bintas Siddiq. Maksudnya bukan demikian wahai bintu Abi Bakar, bintu Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Namun dia adalah orang yang salat, dia berpuasa, dia bersedekah, wa huwa yakhafullaha azza wa jalla, sementara dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Ada sebagian orang yang ketika dia beramal namun diiringi rasa takut kepada Allah karena dia yakin dalam beramal itu banyak kekurangan. Dalam beramal penuh dengan keterbatasan. Dan itu terbit dari perasaan bahwa dia adalah seorang hamba yang naif, yang lemah.
Dan ketika orang merasa lemah semacam ini, dia merasa bahasanya dirinya adalah orang yang masih banyak kekurangan, maka dia akan berusaha untuk menuju kesempurnaan. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan semaksimal mungkin. Ya. Makanya kita bisa lihat ya, orang yang membuat sebuah karya dan dia merasa karyanya itu kurang sempurna, maka dia akan berusaha untuk menyempurnakan sang karya itu. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan karyanya. Demikian pula ketika orang beramal dan diiringi dengan rasa takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya penuh dengan kekurangan, dia akan berusaha untuk menyempurnakan amal itu. Tayyib. Kaum muslimin yang kami hormati, orang yang punya karakter semacam ini, maka mereka akan menjaga jangan sampai amalnya hilang. Dan dia akan berusaha untuk mengiringi dalam beramal sifat takwa kepada Allah. Karena hanya bertakwa itulah yang menyebabkan amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Sehingga seorang hamba ketika beramal dan dia tidak mengiringi amalnya dengan takwa, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Baik. Karena itu orang di masa silam, mereka berusaha untuk menjaga agar amalnya selalu diiringi dengan takwa. Dan kata kunci agar amal seorang hamba diiringi dengan takwa adalah dia menjaga keikhlasan dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha untuk menjaga keikhlasan dan mengiringi amal itu agar sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, amalnya tidak diterima oleh Allah dan disebut oleh Allah sebagai orang yang paling rugi. Di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian, bil akhsarina a'mala, dengan orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang amalnya sesat, amalnya menyimpang. Fil hayatid dunya, ketika di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara dia menyangka kalau dia sudah berbuat yang terbaik. Tayyib. Karena itulah para ulama di masa silam, mereka selalu ketakutan amalnya tidak diterima oleh Allah karena masalah keikhlasan yang ada pada dirinya dan tidak kesesuaian dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari, beliau membuat sebuah judul bab. Babun khauful mu'min ayyahbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab ketakutan seorang mukmin jangan sampai amalnya terhapus sementara dia tidak merasa. Ketakutan seorang mukmin jangan sampai amalnya terhapus sementara dia tidak merasa. Lalu beliau membawakan riwayat dari Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in. Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziban." Aku selalu membandingkan antara ucapanku dengan amalku. Aku selalu membandingkan antara apa yang aku sampaikan dengan amal yang aku lakukan. Dan aku takut aku termasuk pendusta. Pintar ngomong, sering bicara, memotivasi orang, menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya.
Ibrahim At-Taimi sangat ketakutan dengan itu. Sehingga beliau selalu membandingkan antara ucapan dengan amalnya, kesesuaian antara ucapan dengan amalnya, diiringi dengan rasa takut, jangan-jangan beliau termasuk orang yang pendusta. Lalu Al-Bukhari membawakan keterangan Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Adraktu thalathina min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaikah termasuk salah satu ulama tabi'in. Menjumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semuanya memiliki rasa takut, jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam batinnya. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan imannya itu sekelas Jibril dan Mikail. Jadi mereka setelah beramal enggak pede. Enggak pede dalam arti jangan-jangan amalnya masih banyak yang kurang, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sendiri tidak merasa begitu selesai beramal berarti dia sudah dekat dengan surga. Karena enggak ada jaminan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Masya Allah. Itu orang soleh di masa silam, yang mereka ketika beramal terhitung sebagai orang yang demikian sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Namun ketika beramal, mereka selalu mengiringi amal itu dengan rasa takut kepada Allah, mengiringi amal itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal hambanya yang baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Karena itu amal yang tidak baik, yang tidak berkualitas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran kualitas dilihat dari dua sisi tadi, sejauh mana tingkat keikhlasan dia dalam beramal, dan yang kedua adalah sejauh mana kesesuaian amal dia terhadap panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dulu para sahabat mereka perhatian dengan bagian ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Kunu liqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal, melebihi perhatian kamu terhadap beramal. Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal, melebihi perhatian kamu ketika beramal. Sehingga jaga diri baik-baik, karena seusai beramal bisa jadi seorang hamba menghapus amalnya disebabkan karena dia tidak mengiringinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Li'an astaqina anna Allah qad taqabbala li salatan wahidah. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, kalau aku bisa yakin Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja. Kalau aku bisa yakin Allah menerima dariku satu salat saja, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Andaikan aku bisa tahu dengan yakin Allah hanya menerima satu salat dariku saja,
itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Subhanallah. Padahal Abu Dzar terkenal sebagai sahabat yang rajin dalam beribadah, dan beliau termasuk sahabat yang zuhud dalam urusan dunia. Dan beliau punya pernyataan semacam ini, andaikan aku tahu ada satu salat saja yang yakin itu diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah mengatakan, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah au sadaqata dirhamin wahid, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Andaikan aku bisa mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu sujud saja, atau sedekah 1 dirham saja. Andaikan saya mengetahui Allah telah menerima dariku sedekah 1 dirham saja, lam yakun ghaibun, yang itu bukan sesuatu yang gaib, artinya kelihatan. Ahabba ilayya minal maut, lebih aku cintai daripada kematian. Artinya, andaikan ada pemberitahuan, wahai fulan, sujudmu yang ini diterima, beliau berangan-angan mati ketika itu. Wahai fulan, sujudmu yang ini diterima, 1 sujud saja, beliau berangan-angan andaikan beliau mati ketika itu. Masya Allah. Itu contoh bagaimana perhatian para ulama di masa silam agar amalnya tidak sia-sia, agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudhalah bin Ubaid termasuk salah satu di antara sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Li an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Andaikan saya bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal dariku, walaupun amal yang beratnya seberat habbah, seberat biji gandum, seberat 1 biji beras. Ada 1 biji beras amalku yang diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Masya Allah. Ini perkataan para sahabat terkait bagaimana harapan besar mereka agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan andaikan ada 1 amal walaupun yang paling kecil sekalipun diterima oleh Allah, bagi mereka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan, ahabbu ilayya minal maut, lebih aku cintai daripada kematian. Artinya, andaikan tahu itu, saya langsung pilih untuk mati seketika itu. Karena mereka menyadari begini, jika Allah sudah berkenan untuk menerima amalmu, berarti status dirimu sah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Jika Allah berkenan untuk menerima amalmu, berarti status dirimu sah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Baik. Sekarang coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh ulama tabi'in. Safwatul Muta'abbidin, salah seorang ulama tabi'in ahli ibadah yang sampai disebut dengan Safwatul Muta'abbidin, ahli ibadah pilihan, Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, nadhaq wala nadri la'alla Allah qad tala'a ala ba'di a'balina wa qala la aqbalu minkum syai'a. Kita ini sering ketawa, kita sering gembira,
kita sering tertawa. Tapi kita nggak tahu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat amal kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku tidak menerima sepeser pun amalmu. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan? Di saat orang merasa bahagia, gembira, ketawa-ketawa, tapi ternyata tidak ada satupun amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh ketakutan ulama masa silam. Sekelas Hasan Al-Basri rahimahullah, sampai beliau khawatir di tengah kita tertawa, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan amal kita tidak ada yang diterima. Betapa ruginya nasib seorang hamba. Selanjutnya, tersebutlah seorang ulama yang saleh yang bernama Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais baka fi maradihi bukaan syadida. Ketika beliau sedang sakit, beliau menangis dengan tangisan yang kencang, tangisan yang serius, bukaan syadid. Faqila lahu, lalu ada orang yang bertanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan Anda menangis? Qala, jawab beliau, ayatun fi kitabillah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Na'am, ayatun hazzat al-masyair wa aiqadat al-akabir. Apa yang menyebabkan Anda menangis? Kata orang ini, satu ayat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Sungguh satu ayat yang bisa mengguncang daratan dan membangunkan al-akabir, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang besar, orang-orang yang punya status sosial. Masya Allah. Sehingga membaca ayat ini sampai membuat beliau teringat ayat ini, membuat beliau menangis. Karena beliau berpikir begini, apakah kamu bisa menjamin amalmu diterima oleh Allah sementara kamu bukan orang yang bertakwa? Padahal Allah hanyalah menerima amal dari hambanya yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari hamba yang bertakwa. Yunus bin Ubaid radhiyallahu anhu masih membahas masalah ulama tabi'in. Yunus bin Ubaid yaqul, beliau pernah mengatakan, wallahi ma arahu yutaqabbalu minni syai'un wa qad khasyitu an akuna min ahlin nar. Demi Allah, aku merasa aku merasa tidak ada yang diterima amalku sedikit pun, dan aku khawatir aku akan menjadi penduduk neraka. Ulama sekelas Yunus bin Ubaid yang dikenal sebagai orang yang sangat ahli ibadah. Kita coba buka Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid Ats-Tsaqafi, beliau dikenal sebagai seorang ulama ahli ibadah, seorang ahli hadis, dan beliau seorang tabi'in, fuqaha tabi'in. Meninggal pada tahun 140 Hijriah. Dan beliau pernah ketemu dengan anaknya Anas bin Malik, yaitu Abu Bakar bin Anas bin Malik. Nah. Dan dikenal sebagai seorang ahli ibadah, sehingga banyak sekali nasihat-nasihat Yunus bin Ubaid yang dalam masalah zuhud dan ahli ibadah sering dikutip oleh para ulama.
Wa qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan, al-khawfu 'alal amal alla yuqbala asyaddu minal amal. Rasa takut amal tidak diterima itu lebih berat daripada beramal itu sendiri. Wa qala Atha rahimahullah, Imam Atha rahimahullah mengatakan, al-hadharu al-ittiqa'u 'alal amal alla yakuna lillah. Kewaspadaan yang sebenarnya adalah rasa takut yang dimiliki oleh seseorang, jangan-jangan amalnya bukan untuk Allah. Jangan-jangan amalnya bukan untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah. Wa qala Ibnu Abi Rawad, kata Ibnu Abi Rawad, adraktuhum yajtahiduna fil amal. Aku menjumpai para ulama masa silam, mereka bersungguh-sungguh ketika beramal. Fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihim ay yuqbala minhum amla. Begitu mereka selesai beramal, mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Dan itu kebiasaan yang dialami oleh para ulama di masa silam. Dan asar-asar yang semisal yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan orang yang ketika beramal dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kesimpulannya adalah bahwa menyayangi amal agar tidak sia-sia, menjadikan amal agar memiliki nilai, itu perlu diiringi dengan semangat batin. Sehingga 3 poin yang perlu diperhatikan. Pertama adalah berusaha untuk menjaga keikhlasan. Keikhlasan dalam beramal. Yang kedua, menjaga agar amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengiringi rasa takut. Jangan sampai amal itu tidak diterima oleh Allah, dengan berusaha untuk tetap tawadhu, menjaga bentuk tawadhu di hadapan Allah seusai beramal. Dengan keyakinan Allah tidak butuh amal kamu. Justru kamu yang butuh untuk beramal. Memiliki keyakinan jika amalmu tidak sempurna asal-asalan, maka Allah Ta'ala akan menolaknya. Maka tingkat kesempurnaan amalmu berbanding lurus dengan kesungguhanmu dalam mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah peluang engkau bisa mendapatkan takwa di saat engkau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian akhir saya ingin menyinggung berkaitan dengan salah satu sifat yang dipuji oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Baik, alhamdulillah. Coba saya join ya. Saya resen. Yang resen dijadikan co-host. Nah. Kita akan berbicara tentang ini. Orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 23 tentang sifat orang soleh yang melakukan ikhbat ketika beramal. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan melakukan ikhbat kepada Rabb mereka, ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penduduk surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya.
Apa yang dimaksud dengan al-ikhbat? Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa salah satu di antara kedudukan mulia yang beliau sebut dengan manzilatul ikhbat. Manzilatul ikhbat. Wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Al-ikhbat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, di antaranya ayat tadi, dan di ayat yang lain Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitin, orang-orang yang ikhbat. Di surat Al-Hajj ayat 34. Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, di bagian akhir dari ayat 34 surat Al-Hajj. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapakah al-mukhbitun atau orang yang memiliki sifat ikhbat? Sifat ikhbat, pemiliknya disebut al-mukhbit. Al-mukhbitun. Orang yang disebut dengan al-mukhbitun adalah hamba yang ketika dia beramal diiringi dengan tawadhu di hadapan Allah. Mereka adalah orang yang tawadhu ketika beramal. Karena al-ikhbat secara bahasa, al-ikhbat secara makna bahasa artinya adalah tawadhu, merendah. Maudhi'ul khabat berarti maknanya adalah tempat yang landai. Sehingga orang itu ketika beramal dia tawadhu, mengiringi bentuk tawadhu di hadapan Allah saat dia beramal. Dan ini berpeluang besar amalnya diterima oleh Allah. Orang yang tawadhu ketika beramal berpeluang amalnya diterima oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun, orang-orang yang melakukan ikhbat. Nah, dan bagian dari bentuk ikhbat dalam beramal, tawadhu dalam beramal. Di antara bentuk tawadhu dalam beramal adalah tidak merasa hebat, tidak merasa hebat atau bisa dengan sendiri ketika beramal. Sehingga saat dia beramal, dia merasa dirinya bukanlah orang yang hebat, orang yang mampu, bisa sendiri. Tidak. Namun, dia iringi saat beramal, hatinya bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Ada ta'alluqul qalbi billah, ketergantungan batin kepada Allah, yaitu dengan tawakal. Tawakal kepada Allah. Saat dia beramal, hatinya bergantung kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk tawadhu ketika beramal. Maka dia tidak merasa dia bisa beramal seperti itu karena kehebatannya, karena dia bisa sendiri, bukan. Tapi ini murni karena pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Allah yang membimbing saya untuk melakukan seperti ini. Ini murni anugerah dari Allah, bukan karena kehebatan saya.
Subhanallah. Itu salah satu di antara nuansa takwa ketika beramal yang dimiliki oleh seorang hamba. Baik. Karena itulah di antara yang ditekankan dalam beramal adalah lakukan tawakal ketika beramal. Bagaimana bentuk tawakal ketika beramal? Pasrahkan dirimu di hadapan Allah saat engkau beramal. Anda bisa mengukur seperti ini ya. Tawakal dalam mencari dunia. Apa hukumnya? Ditekankan. Sehingga sifat orang yang mukmin adalah bertawakal kepada Allah. Ketika dia bekerja, ketika dia mencari dunia, dia diajarkan untuk bertawakal. Padahal urusan dunia itu manusia punya kejelasan. Misalnya, ada orang mau dagang. Dia kulaan barang, setelah dapat, terus dia jual. Saat dia kulaan barang untuk dia jual ulang barang itu. Untuk dia jual ulang barang itu. Baik. Apakah dia bisa memastikan akan untung? Tidak tahu, tidak pasti. Ketika dia tidak pasti akan untung, tapi dia punya rasa tawakal kepada Allah. Nah, tawakal, maju, lanjutkan. Saat dia tawakal semacam itu, dia tawakal untuk mencari dunia yang mungkin orang bisa punya perhitungan. Kalau menurut perhitungan saya, ya kurang lebih hari ini saya akan dapat sekian. Sebagaimana sebelumnya, kalau ramai dapat sekian, kalau sepi dapat sekian. Sesuatu yang terukur saja. Manusia diperintahkan untuk tawakal. Apalagi yang kedua ini, mencari akhirat. Apalagi ketika mencari akhirat. Manusia harus lebih bertawakal ketika mencari akhirat. Karena ini, jadi kalau dalam urusan dunia, bisa diukur. Anda bisa tanya orang ya, yang jualan cilok, atau jualan bakso keliling, atau jualan rujak keliling, jualan es. Mas, kira-kira sehari dapat berapa? Kalau rame mah sehari bisa 300.000. Kalau sepi ya minimal 150. Sehingga dalam situasi sepi sekalipun, dia ketika keluar rumah untuk berdagang, dia sudah bisa prediksi. Ya rata-rata sebagaimana sebelumnya, kalau sepi biasanya tidak kurang dari 150. Udah? Itu mencari dunia. Yang itu bisa diukur. Sekarang bagaimana dengan mencari akhirat? Tidak bisa diukur. Siapa yang bisa mengukur akhirat? Ada nggak manusia yang bisa mengukur akhirat? Tidak bisa diukur. Sehingga akhirat manusia itu blank, buta sama sekali. Karena tidak bisa diukur, kamu nanti di akhirat akan mengalami apa? Tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Ketika tidak bisa diukur, lebih butuh tawakal. Ini lebih butuh tawakal. Oleh karena itu, sebagaimana kita diajarkan untuk bertawakal dalam mencari dunia, maka kita juga perlu belajar lebih serius lagi untuk bertawakal ketika mencari akhirat. Nah, ketika seorang hamba itu bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi janji. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sehingga kalau dalam urusan dunia orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Dalam urusan akhirat orang yang bertawakal, amalnya akan diberi hidayah oleh Allah sehingga berpeluang besar bisa lebih baik dan lebih sempurna, dan itu akan menyebabkan amalnya lebih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Nah, kita perlu belajar seperti ini. Bagaimana bertawakal kepada Allah Ta'ala di saat kita beramal. Kadang dalam situasi tertentu ada amalan yang gambarannya demikian menakutkan. Ada amal yang bayangannya demikian menakutkan. Kenapa? Berat. Ujiannya berat. Kemudian fisiknya juga butuh tenaga yang berat. Contohnya haji atau umroh bagi orang yang punya halangan. Itu bisa jadi sangat berat. Nah, di posisi seperti itulah orang sangat ditekankan. Bertawakallah kepada Allah. Jalankan. Bismillah. Insya Allah dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita selalu mengiringi dalam beramal kepada Allah dengan takwa dan tawakal. Iringi amal dengan takwa dalam beramal. Dan takwa dalam beramal adalah menjaga ikhlas. Yang kedua, menyesuaikan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan panduannya. Menyesuaikan diri dengan panduan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah dengan tawakal, yaitu hati pasrah kepada Allah agar diberi bimbingan dan kemudahan dalam beramal, sehingga amal itu akan lebih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah digandengkan dengan isti'anah. Dalam firman Allah di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ibadah digandengkan dengan isti'anah karena seorang hamba tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah seorang hamba butuh tawakal. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebentar. Not responding. Sudah. Sudah Ustaz, satu dulu itu. Baik, silakan. Sudah bisa terhubung, Ibu? Sudah? Diulang lagi? Apakah Diulang. pertanyaannya perlu diulang? Diulang, tadi saya tidak mendengar sama sekali. Oh iya, mohon maaf. Apa indikatornya amal kita diterima? Selama ya kita kan sebagai manusia kadang suka ada ragu, yang kemarin kita lakukan tuh diterima atau tidak, sia-sia atau tidak. Seperti halnya contohnya WhatsApp, kalau centang biru kan kita
oh alhamdulillah diterima gitu Ustaz. Apakah dari Allah itu bagi orang beriman kita selalu bertawakal, mukhbitin, tapi untuk menambah keyakinan alhamdulillah yang lalu-lalu diterima dan tidak sia-sia, apakah ada indikatornya? Tayyib. Apakah ada indikator amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang perlu kita yakini, tidak ada satupun hamba yang bisa mengetahui apakah amalnya diterima ataukah tidak. Jangankan kita, sekelas Nabi pun tidak tahu. Karena itu bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Allah ceritakan di Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawa'ida minal bait, pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah dibangun lama, kemudian ambruk, runtuh, tinggal puing-puing dan pondasinya. Lalu oleh Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Akhirnya ditinggikanlah Ka'bah dan Ismail membantu. Maka Allah sebut yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan juga Ismail. Karena Ismail membantu. Bahasa kita Ibrahim jadi tukangnya, Ismail jadi bagian laten. Laten itu kalau bahasanya kuli. Yang beliau bantu ngasihkan batu bata, ngasihkan perekatnya dan seterusnya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa setiap kali Ibrahim meletakkan satu batu bata di atas pondasi Ka'bah ditinggikan, Ibrahim selalu mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bisa kita bayangkan, satu batu bata, satu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ketika bagian atas Ibrahim tidak nyampe ketinggiannya. Akhirnya beliau mengambil batu pijakan. Batu pijakan itu lalu beliau naik di atasnya agar bisa sampai di bagian atas. Sudah? Dan di saat itu Ibrahim menggunakan batu pijakan yang mepet dengan Ka'bah. Batu pijakan ini yang sering disebut dengan Maqam Ibrahim. Sehingga dulu Maqam Ibrahim itu mepet dengan Ka'bah. Karena kan fungsinya batu pijakan agar bisa menaruh batu bata yang atas. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makom ini ditaruh agak belakang, memberi ruang bagi orang yang tawaf agar dia bisa berjalan di antara makom dan Ka'bah ketika tawaf. Bisa berjalan di sini. Itu di zaman Umar, sehingga makomnya diseret ke belakang. Di zaman Nabi SAW makomnya gandeng. Dan orang sholat di belakang makom, ya sholat di belakang-belakang sini. Kemudian ditaruh belakang oleh Umar. Dan sekarang di depan sekali itu makom. Padahal dulu di zaman Umar itu sudah belakang. Masya Allah. Saking luasnya Masjidil Haram untuk saat ini. Jauh lebih luas dibandingkan masa silam. Baik. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran tentang doanya Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Padahal itu seorang Ibrahim. Imamut Tauhid. Yang beliau orang ketika beramal diperintahkan oleh Allah. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Dan saat beramal sangat ikhlas. Bukan tipe orang yang nyari perhatian. Beribadah kepada Allah dengan sangat ikhlas atas perintah Allah, tapi beliau tidak tahu dan tidak bisa menjamin apakah ibadahnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Sehingga diiringi dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya.
Karena itu kita bisa tiru hal ini. Begitu selesai beramal, Anda bisa berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalku. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amalku. Didorong dengan cara seperti itu. Terus ini yang pertama ya, bahwasanya kita tidak pernah tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Kemudian yang kedua, lalu apa indikatornya? Kita bicara indikator, bukan memastikan. Adanya indikator itu memberikan harapan. Semoga dengan adanya indikasi ini, amal kita diterima. Apa indikatornya? Indikatornya adalah adanya motivasi untuk melakukan amal berikutnya. Berdasarkan pernyataan para ulama, wa jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Baik. Sehingga orang yang melakukan amal soleh, lalu dia termotivasi untuk melakukan amal soleh setelahnya, bisa jadi itu adalah indikasi amalnya diterima oleh Allah. Dan kita bisa melihat situasi seperti itu bagi mereka yang selesai puasa Ramadan masih punya keinginan untuk puasa Syawal. Semoga itu indikator. Dan dia puasa Syawal itu terasa ringan, bisa menikmati. Selesai tadarus Al-Quran 1 bulan khatam, dan dia masih punya keinginan untuk banyak membaca Quran. Dan dia baca Quran sambil menikmati. Semoga itu indikasi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Kepada Ibu Teli Palembang, silahkan Ibu Teli Palembang, secara singkat dan jelas, dipersilahkan. Oke, saya bacakan dulu sambil menunggu Ibu Teli Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, mengenai yang sekarang ini zamannya men-share ilmu kajian tausiah dan lain-lain. Tapi seperti Imam Ibrahim At-Taimi yang selalu mencocokkan ucapannya dengan perbuatannya, bagaimana kita ini yang selalu nge-share suatu ibadah dengan tujuan mengajak kepada kebaikan, tapi yang mana kami sendiri juga kadang belum dapat melakukannya. Contoh puasa Senin Kemis, atau yang lainnya, bagaimana Ustadz dengan niat yang ikhlas untuk berbagi demi mengajak kepada kebaikan, tapi kami sendiri ini belum bisa melakukan secara keseluruhan. Baik. Itu yang menjadi PR besar kita semua ya. Kadang kalau kita membaca sirah para ulama dan perjalanan hidup para ulama, kita merasa betapa kita ini adalah orang yang sangat kerdil, orang yang tidak mampu sama sekali dan tidak bisa bersaing dengan mereka. Sehingga ada di antara mereka yang menangisi amalnya, sehingga selesai beramal dia nangis. Ada di antara mereka yang ketika beramal dia selalu bingung apakah nanti amalnya diterima atau tidak. Selesai beramal bingung, resah dia. Dan aneka kondisi batin orang-orang masa silam. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beramal. Seperti Hasan Al-Basri. Nadhak wala nash'ur. Kita tertawa sementara kita tidak sadar. Barangkali Allah mengatakan, aku gak sudi menerima amalmu. Coba andaikan orang itu tahu seperti itu. Dan dia seorang mukmin, dia akan tahu betapa nilainya beramal. Dia akan sedih. Dan itu dimiliki oleh orang di masa silam. Di masa sekarang, kualitas seperti itu sangat turun. Dan itulah adalah kualitas khusyuk yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba.
Sehingga sebagaimana kata Hudzaifah Ibnul Yaman dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa ilmu yang pertama kali dicabut dari hati seorang hamba adalah khusyuk, ilmu tentang khusyuk. Sampai ketika orang itu berada di masjid, kau tidak melihat ada orang yang khusyuk di sana. Dan yang dimaksud khusyuk di sini adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu beramal, khawatir karena amalnya tidak diterima oleh Allah, dan ketakutan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan, jangan-jangan itu menghapus amal. Orang di zaman sekarang kayak gini kadang diremehkan. Apalagi kalau kemudian dia terlalu geden rumongso, selesai sholat 2 rakaat seolah-olah surga sudah berada di hadapannya, tinggal 1 langkah sudah masuk. Padahal nggak jamin amalnya diterima atau tidak. Apalagi ketika dikasih motivasi, kalau kamu mengaku sebagai anggota ormas A, nanti posisimu aman. Tinggal bilang saja. Pasti akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Model kayak gini yang membuat orang itu jadi gampang GR, sehingga dia merasa selesai beramal, dia besar kepala. Akhirnya seolah-olah dia sudah berada di surga. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya kaitannya dengan athar Ibrahim At-Taimi tadi ya? Selalu menyesuaikan, mencocokkan antara ucapan dengan amal. Dan kita ingin tetap menyebarkan dakwah, meskipun bisa jadi kita tidak bisa melaksanakannya. Yang perlu untuk dijaga dalam hal ini adalah keikhlasan batin. Saat Anda nge-share informasi itu, harapan Anda apa? Mengingatkan orang, membesarkan Allah, ataukah membesarkan logo yang ada di situ? Apalagi kalau dia adalah pemilik akun tertentu. Berharap dengan kalimat-kalimat indah ini, akunnya akan semakin terkenal. Kalau tujuannya adalah untuk membesarkan logo atau akun tertentu, kita bisa nyatakan, bisa jadi dia nggak ikhlas. Tapi kalau kemudian dia sampaikan nasihat itu ikhlas karena Allah, semoga bernilai pahala. Meskipun bisa jadi dia belum bisa melaksanakannya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyeimbangkan antara takut amal kita tidak diterima dengan berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu maha menerima, maha mengampuni kita gitu. Menyeimbangkan antara takut dan yakin atas amalan kita diterima atau tidak. Menyeimbangkan antara takut dengan harapan terhadap amal yang kita lakukan. Takut itu dimunculkan, jadi begini, seorang mukmin selalu mengiringi suasana batinnya dengan al-khaufu war-raja, rasa takut dan harap. Takut jangan-jangan amalnya tidak diterima, dan harapan besar semoga dapat pahala. Dua hal itu diibaratkan oleh para ulama sebagaimana sayap seekor burung. Sehingga burung itu bisa terbang karena dia punya sayap yang ada di kanan kirinya. Maka al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap ketika orang beramal, itu seperti 2 sayap yang berada di kanan kiri seekor burung. Kapan seseorang menghadirkan rasa takut? Saat amalnya tidak berkualitas. Atau dia banyak berbuat maksiat. Maka hadirkan rasa takut. Agar dia mau segera bertaubat. Agar dia mau lebih serius ketika beramal. Kapan seseorang menghadirkan rasa roja? Saat dia lakukan amal itu dengan maksimal, serius, gak guyon, agar dia tidak putus asa, miliki harapan yang besar, roja di hadapan Allah. Insya Allah Allah mengabulkan amalku. Atau iringi dengan doa, semoga Allah mengabulkan amalku. Sehingga dengan itu akan membuat dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yaitu,
Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Ustadz, agak atas. Mana tadi? Izin. Masya Allah. Banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum guru ngaji yang mendapat gaji ketika dia mengajar? Lalu ada murid yang memberi makanan atau oleh-oleh. Contohnya beberapa waktu yang lalu seluruh musyrifah diberi Al-Quran oleh peserta tahsin. Kita tahu nih siapa yang memberinya. Apakah diperbolehkan Ustadz? Jika tidak misalnya, terus Al-Quran itu atau mushaf itu diapakan? Apakah diberikan kepada yang lain, keluarga, atau bagaimana Ustadz? Beliau sudah dapat gaji ya. Sudah, di situ tertulis sudah. Berarti karyawan. Kalau beliau seorang karyawan, sudah dapat gaji dari lembaga tempat beliau mengajar, maka pada asalnya beliau tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah apapun dari peserta didik, baik berupa mushaf maupun uang maupun yang lainnya. Kalau tetap dikasih gimana? Kasihkan ke lembaga tempat mengajar, karena itu pada asalnya adalah hak lembaga. Nah, selanjutnya kalau lembaga memberikan kepada pihak pengajar, insya Allah boleh dia terima sebagai hadiah dari lembaga. Baik. Lalu bagaimana kalau lembaga sudah mengizinkan dari awal? Jika kalian diberi hadiah oleh siapapun, silahkan diterima. Kalian berhak untuk menerima itu dan tidak harus lapor ke kami. Kalau kemudian sudah dapat izin seperti itu, insya Allah tidak masalah. Ya, meskipun dengan menjaga suasana, jangan sampai terjadi pilih kasih terhadap peserta didik. Maka peserta didik yang suka ngasih hadiah dikasih nilai yang lebih bagus. Nah, ini bisa berbahaya. Karena itu sebaiknya hadiah itu diberikan atas nama keseluruhan. Misalnya satu ruang kelas, ada sekian anak, semuanya iuran ngasih hadiah ke guru atas nama kelas. Nah, kalau kayak gini kan tidak diketahui siapa yang lebih unggul, tidak diketahui yang ngasih ini siapa, karena atas nama kelas. Dan bisa jadi itu iuran, urunan. Maka potensi untuk memberikan nilai yang baik dan yang tidak baik tidak akan terjadi, karena dia yang ngasih adalah atas nama kelas. Mungkin itu saran yang bisa kami berikan. Jadi intinya kalau lembaganya mengizinkan tidak apa-apa diterima, tapi kalau lembaga tidak mengizinkan, pada asalnya itu harus dikembalikan ke lembaga tempat dia mengajar. Wallahu a'lam. Kepada Ummu Muhammad dipersilahkan secara singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan pertanyaan tadi, Ustadz. Jika di tempat mengajar tersebut bukan suatu yayasan atau lembaga seperti PNS atau yayasan sekolah gitu, Ustadz, tapi lembaga freelance gitu, dan gaji yang didapat itu pun setiap kali mengajar, bukan gaji bulanan, Ustadz. Jadi kalau tidak mengajar ya tidak dapat gitu. Berarti Itu dia bukan lembaga ya, pengajar freelance. Iya, pengajar freelance, Ustadz. Pribadi. Dan itu pun peserta digaji, tapi itu pun peserta jika peserta tidak mampu juga tidak bayar gitu. Digaji oleh peserta. Iya, digaji oleh peserta. Baik, tapi kalau seperti itu insya Allah nerima hadiah halal 100%. Mau dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah, Anda terima dan tidak Anda terima halal. Karena posisi Anda bekerja sendiri, bukan di lembaga. Baik. Sendiri maksudnya itu bukan sendiri pribadi, Ustaz, tapi bersama-sama dengan musyrifah yang lain gitu. Saat ngajar bersama musyrifah yang lain. Maksudnya itu ada sebuah jadi bukan lembaga resmi gitu, Ustaz. Jadi ada sebuah lembaga membuka tempat belajar Quran gitu, Ustaz. Nah, jadi nanti yang mau belajar di sana itu ada iuran, tapi iuran itu pun tidak diwajibkan yang kalau misalkan tidak mampu ya nggak bayar gitu. Cuman nanti ada pengelola, ada koordinatornya, Ustaz. Ada koordinator yang mengelola, dan nanti koordinator itu yang memberi gaji musyrifah-musyrifahnya. Berarti dia digaji oleh lembaga kalau gitu kan? Oh, termasuk gitu ya, Ustaz? Iya, dia bekerja di lembaga.
Oh, nah. Baik, kalau seperti ini jika dikasih hadiah, hadiahnya hukum asalnya milik lembaga. Oh, nah Ustaz. Cuman dibolehkan dengan catatan seperti tadi ya Ustaz. Betul. Kalau Oh, lembaganya nah. mengizinkan, insya Allah tidak masalah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik kalau Ustaz. Pertanyaan selanjutnya satu lagi sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ida Rashad, apakah mau bertanya secara langsung? Ya, Bismillah. Ya, silakan. Jazakallah. Ya, Bismillah. Makasih Bu Anis, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jemaah kajian dan umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ana ingin bertanya, di Swedia ada sistem kalau kita kehilangan pekerjaan, kalau kita sudah bekerja selama setahun atau lebih, itu mendapat santunan 80% gaji selama 360 hari, dan itu yang menanggung itu dari kas negara, tapi kita membayar iuran sewaktu kita masa bekerja yang dipotong langsung dari gaji sesuai gaji kita. Apakah ini boleh kita ambil atau ada riba di sana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jadi saat produktif dipotong gaji. Iya, Ustadz. Kemudian ketika pensiun negara memberikan jaminan. Bukan pensiun, Ustadz. Ketika kita berhenti bekerja ataupun kita kehilangan pekerjaan, belum masa pensiun. Dan iuran itu hanya kepada siapa yang mau saja, dan yang tidak mau tidak mengapa, tidak ada paksaan. Dan itu dari kas negara, begitu Ustaz. Jadi kalau kita nganggur, kita kehilangan pekerjaan, terus untuk menjamin ekonomi supaya kita nggak kewalahan begitu sementara mencari pekerjaan, kita disantuni dengan 80% gaji, plus dipotong pajak gaji seperti biasanya. Dan dengan persyaratan kita harus aktif sebagai pencari kerja atau melamar kerja dan melaporkan aktivitas bulanan mencari kerja, begitu Ustaz. Dan itu hanya untuk setahun. Setahun ya. Iya, Baik. Ustaz. Wallahu alam, kalau kita menggunakan kaidah yang informasinya ini pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, meskipun saya belum pernah dengar langsung. Cuman beliau punya prinsip, pokoknya semua yang interaksinya dengan negara hukumnya boleh. Sehingga kalau masyarakat membayar potongan gaji sekian, lalu nanti oleh negara akan dikembalikan sekian, meskipun lebih banyak, hukumnya boleh. Karena kelebihan itu berasal dari APBN ya, anggaran belanja negara. Anggaran APBN itu perencanaan dan belanja negara. Sehingga dalam hal ini insya Allah rakyat berhak untuk menerima itu. Kalau pakai kaidah ini insya Allah tidak masalah. Sehingga kalau negara dengan baik hati memberikan tunjangan 80% gaji selama 1 tahun, dan itu sudah menjadi undang-undang mereka, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Amin Nurbaid. Kepada Ustadz dipersilakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu melakukan amal lima yuhibbuhu wa yarda, yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.